Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti arti dari kitab suci. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita masih berada dalam masa Paskah dan kita terus diingatkan akan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit adalah inti dari iman kita. Karena Yesus yang bangkit ini yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat ada kontras antara dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Petrus berkhotbah dengan sangat berani. Dan Petrus mengatakan Yesus ini yang sudah mati bangkit dan dia serta para murid lainnya adalah saksi akan kebangkitan Yesus. Tapi dalam bacaan Injil ini terjadi sebelum Petrus berkhotbah, kita melihat bagaimana para murid ketika Yesus hadir di tengah mereka, padahal mereka sudah dengar perkataan-perkataan dari teman-teman mereka yang bertemu dengan Yesus. Dua murid yang bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus ini baru saja menceritakan pengalaman mereka. Dan Yesus hadir tengah mereka mengatakan, "Damai besertamu." Apa reaksi mereka? Terkejut dan takut. Lihat ada kontras antara ketakutan dan keberanian. Apa yang membedakan? Iman yang membedakan. Makanya hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan lebih dalam lagi tema ini. Iman akan Yesus
yang bangkit. Apakah dalam hidup kita sehari-hari kita hidup dengan iman akan Yesus yang bangkit? Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat apa arti iman. Kedua, mengapa iman itu penting? Dan ketiga, bagaimana kita manusia bisa mengembangkan iman. Apa arti iman? Kalau kita melihat di Katekismus Gereja Katolik nomor 146, Katekismus memberikan definisi dari iman yang diambil dari kitab Ibrani bab 11. Apa definisinya? Iman adalah dasar dari segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Coba ulang bersama saya. Iman adalah dasar dari segala pengharapan, dasar dari segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Apa artinya? Apa arti dari dasar dari segala pengharapan? Tentu dalam hidup kita semua itu selalu punya pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan, bagaimana kita bisa hidup? Kalau kita tidak punya pengharapan, bagaimana kita bisa punya semangat? Tapi dalam setiap pengharapan itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hal-hal yang kita percayai. Makanya iman, kata lainnya itu adalah kepercayaan. Ketika kita menyatakan iman kita, bagaimana kita menyatakan iman kita? Aku percaya akan Allah. Aku percaya akan Yesus yang bangkit. Nah, iman ini kepercayaan. Kalau kita percaya, ini jadi dasarnya. Ini yang menggerakkan kita. Misalnya, kalau ada seorang pemuda namanya Buntik, dia melihat seorang wanita Lastri yang begitu cantik, yang begitu bersemangat dalam hidup, yang begitu baik. Buntik percaya bahwa Lastri ini adalah wanita yang bisa memberi kebahagiaan buat dia. Jadi karena Buntik ini percaya, Buntik gak akan tinggal diam. Dia akan kejar supaya Lastri ini bisa mencintai dia. Dia akan kejar, lakukan apapun supaya Lastri bisa menjadi istrinya, sumber kebahagiaannya seumur hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Buntik percaya bahwa Lastri ini bisa memberi kebahagiaan buat dia. Entah kepercayaannya ini benar atau tidak, itu soal lain. Yang penting adalah, yang saya mau katakan, apa yang kita percaya ini membuat kita jadi punya pengharapan. Dan saat kita punya pengharapan, ini kan dasarnya, ini yang menggerakkan kita. Jadi walaupun capek-capek pulang kerja, capek-capek baru ada masalah, gak apa-apa, dikejar. Ada orang-orang yang kepercayaannya adalah uang. Percaya bahwa uang ini yang bisa memberikan rasa aman, uang yang bisa memberikan kebahagiaan. Jadi walaupun capek dikejar. Walaupun harus kerja pagi, siang, sore, malam dikejar. Walaupun kadang-kadang lagi sakit, gak apa-apa dikejar. Karena apa? Percaya bahwa uang ini yang bisa memberikan kebahagiaan, memberikan rasa aman. Sekali lagi, entah itu benar atau tidak, tapi itu yang dia percaya. Anda lihat
bagaimana kepercayaan ini menjadi dasar, punya peran yang sangat penting dalam hidup, karena ini yang menggerakkan. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya iman dan kepercayaan ini? Makanya ada elemen yang kedua yang katakan iman adalah bukti dari segala hal yang kita tidak lihat. Bukti. Kalau kita udah melihat bahwa iman ini sangat penting, mengapa sangat penting? Tapi sekarang apa yang membedakan iman dan kepercayaan lainnya? Dalam hidup sehari-hari kita bisa percaya kalau kita melihat. Sudah melihat baru percaya. Oh bener, kalau Buntik bersama Lastri dia merasa damai, dia merasa sukacita. Tapi makin lama makin melihat apakah benar yang dia percaya, karena terbukti terjadi. Percaya karena melihat. Oh, uang ini sumber kebahagiaan. Apakah benar? Kalau aku punya uang, aku bisa punya rumah yang baik, bisa istirahat dengan baik. Kalau aku punya uang, aku bisa punya kendaraan, gak usah susah-susah, kehujanan naik motor, bisa naik mobil. Kalau aku punya uang, aku bisa rekreasi. Karena melihat, karena mengalami, jadi percaya. Tapi tentu hal ini kita perlu evaluasi lebih jauh lagi. Seberapa jauh terbatasnya? Bagaimana dengan kepercayaan akan Yesus yang bangkit? Bisa lihat gak? Bisa sentuh gak? Nah, ini bedanya. Makanya kepercayaan kita akan Tuhan itu perlu iman. Hal-hal yang lain yang kita percaya itu kita bisa lihat. Melihat jadi percaya. Tapi sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Lalu bagaimana kita bisa percaya akan Yesus yang bangkit? Udah melihat aja belum bisa mengerti, sehingga belum bisa percaya. Para murid sudah melihat Yesus ada di depan mereka. Yesus yang bangkit. Yesus yang menunjukkan lukanya. Yesus yang makan sama mereka. Mereka langsung percaya gak? Mereka langsung mengerti gak? Tidak. Karena mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka lihat. Sehingga ayat kunci dalam Injil ini adalah Yesus katakan Dia membuka pikiran mereka. Siapa yang membuka pikirannya? Yesus. Kalau bukan karena Yesus membuka pikiran mereka, mereka tidak akan mengerti. Kalau bukan karena rahmat Tuhan, mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak akan percaya. Makanya percaya, iman adalah rahmat dari Tuhan. Iman adalah hal yang adikodrati. Bukan karena Anda mau percaya, Anda punya iman. Karena seringkali kalau karena hanya aku percaya, ini bisa-bisa hanya harapan kosong. Iman tidak pernah tergantung dari kita mau percaya atau tidak. Sekali lagi ingat, iman adalah rahmat Tuhan. Jadi sebagai bukti dari hal-hal yang kita tidak lihat, iman ini ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Tuhan yang bergerak. Ini adikodrati. Kalau percaya bahwa Lastri itu baik, bisa dilihat. Kalau percaya bahwa uang itu berguna, bisa dirasakan.
tapi percaya Tuhan Yesus bangkit. Ini iman, rahmat dari Tuhan. Jadi kalau ini adalah rahmat dari Tuhan, Romo, kita manusia bisa buat apa? Nah, ini pertanyaannya. Kita manusia bisa buat apa? Poin saya yang ketiga. Kita bisa terus membuka hati supaya Tuhan memberikan rahmat iman kepada kita. Kita bisa terus mohon kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur tanggapan, bercahayalah untuk kami. Ini permohonan supaya apa? Supaya misteri Kristus semakin hari semakin dinyatakan kepada kita, semakin dijelaskan kepada kita, sehingga hari demi hari iman kita bertumbuh dan kita bisa mohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah rahmat iman kepadaku, Tuhan tambahkanlah imanku. Supaya apa? Supaya ketika kita semakin mengerti Kristus, semakin beriman, hidup kita pasti kualitasnya berbeda. Kalau tanpa iman, kita seringkali takut. Kita bersandar pada siapa? Bersandar pada uang. Sekarang corona, punya uang banyak juga bisa buat apa? Ada banyak yang punya uang segudang, tapi juga menjadi korban dari corona. Kita perlu bersandar pada Tuhan pada akhirnya. Dan sekali lagi ini adalah rahmat. Semakin hari kita bisa semakin bertumbuh dalam rahmat iman. Apa artinya bertumbuh dalam rahmat iman? Dua hal. Pertama, semakin mengerti misteri iman. Apa artinya Yesus yang bangkit? Tentu ini kita bisa pelajari. Ini juga peran kita. Semakin baca kitab suci, semakin tahu apa sih yang Tuhan bilang. Semakin tahu. Ini juga adalah peran kita. Hal yang kedua, bertumbuh dalam iman itu artinya keyakinannya semakin besar. Kalau keyakinan ini semakin besar, semakin mantap, usahanya beda gak? Kekuatannya beda gak? Semakin punya energi gak? Pasti. Makanya Anda lihat bagaimana Petrus begitu imannya dikuatkan, dia gak takut lagi berkhotbah. Walaupun dia tahu banyak yang kejar-kejar pengikut Yesus, tapi dia mewartakan Yesus yang bangkit, menjadi saksi kebangkitan. Ini bukan hanya terjadi di zaman dulu dengan para rasul. Di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang hidup dengan rahmat iman yang luar biasa. Salah satunya itu ada satu artikel di Aletheia yang berbicara mengenai seorang dokter. Ini contohnya. Nama dokter ini adalah Tom Catena. Dia orang Amerika yang bertumbuh di New York. Wah, enak kan, kota New York kan, maju sekali. Dia adalah seorang dokter, dan tentu di Amerika profesi dokter ini sangat dihargai. Tapi dia memilih untuk memberikan pelayanannya untuk orang-orang di Afrika, di Sudan. Dan Anda tahu apa yang terjadi di Sudan? Dia berikan pelayanannya untuk orang-orang yang tinggal di gunung. Nama gunungnya, pegunungannya Nuba. Anda bisa lihat ada filmnya di YouTube, judulnya The Heart of Nuba. The Heart of Nuba. Jantung, hati dari Nuba. Jadi dokter ini, si Tom Catena, ini betul-betul memberikan hidupnya untuk orang-orang di pegunungan Nuba. Anda bisa bayangin, jadi dokter dari New York ke Afrika, di Sudan, itu pengorbanannya berapa besar. Di Nuba, ini ada sekitar 750.000 orang. Tom adalah satu-satunya dokter di pegunungan itu.
Luar biasa ya, satu-satunya dokter di pegunungan itu. Tiap hari dia bisa layani sampai 400 pasien. Dan tentu menjadi dokter di pedalaman tantangannya banyak. Bagaimana hidupnya, bagaimana alat-alat kesehatannya, bagaimana dengan petugas medis yang bantu dia. Tapi dia terus punya komitmen melayani orang-orang di pegunungan ini. Dan yang luar biasanya lagi adalah, Anda tahu, di Sudan ini terjadi perang saudara. Jadi setiap tahun itu puluhan ribu orang yang dibunuh. Tahun 2007 itu terjadi, dokter-dokter asing ya, yang banyak bantu orang-orang di Sudan ini pada keluar dari Sudan, yang tinggal cuma beberapa gelintir. Salah satunya adalah Tom ini yang tetap melayani di pegunungan. Jadi tiap hari dia nggak tahu apakah besok dia masih hidup atau tidak. Bayangin dalam situasi perang, tapi dia mau memberi hidup buat orang-orang ini. Apa yang jadi sumber kekuatannya? Tom katakan, imannya. Luar biasa ya. Ekaristi selalu memberi dia kekuatan. Dan contoh dari para santo-santa yang dengan iman mereka, salah satunya adalah Bakita. Mungkin lain kali kita bisa cerita soal Bakita. Lalu Santo Fransiskus Assisi yang melayani orang-orang kusta. Fransiskus yang melayani orang kusta. Jadi luar biasa. Jadi Santo Santa ini buat dia adalah contoh yang memberi teladan, memberi kekuatan bagaimana iman yang hidup itu sungguh-sungguh punya efek yang besar dalam hidup kita. Bagaimana dengan iman Anda? Apakah sungguh Yesus ini bangkit? Apakah kita bisa menjadi saksi dari Yesus yang bangkit? Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin.